Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidul qahhar al-azizul ghaffar alladhi khalaqal layl wan nahar wa ja'ala syamsa wal qamar dhiya'a lil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah alladhi yarjun nasu safa'atahu fil mahsyar. Ayyuhal hadirun, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada yang kami hormati Ketua Pimpinan Ranting Temanggung II dengan segenap pengurus beserta seluruh jamaah yang hadir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu, mari pada kesempatan pagi hari ini bersama-sama senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita dapatkan. Karena sesungguhnya kenikmatan itu akan kita rasakan apabila hal tersebut berkurang atau mungkin bahkan hilang dari diri kita. Kita merasakan punya nikmat mempunyai gigi ketika gigi kita sedang sakit. Kita mempunyai nikmat punya kepala, kita merasakan nikmat apabila kita sedang pusing dan seterusnya. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala bahkan menggambarkan atau bersumpah dengan seekor kuda dalam surah Al-Adiyat, wal adiyati dhabha, dan demi kuda yang berlari dengan kencang. Maka sesungguhnya kita sebagai manusia, sesungguhnya kita merasa malu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman atau bersumpah dengan seekor kuda, bukan kuda yang sedang berhenti, tetapi kuda yang berlari dengan sangat kencang. Kemudian kuda mengeluarkan suara pekikan, mengeluarkan suara dari mulutnya. Kuda itu mengeluarkan api dari kakinya ketika kemudian lari dengan kencang, sampai-sampai keluar percikan api dari kakinya. Di mana kuda itu diibaratkan digambarkan kuda perang yang keluar dari kandangnya di pagi hari, kemudian kuda itu memasuki gerombolan musuh yang kemudian
mengikuti apa yang menjadi kehendak tuannya atau yang mempunyai kuda tadi, kemudian kuda itu berperang di medan perang, mematuhi apa yang diperintahkan oleh juragannya tadi, yang menunggang tadi, sampai kemudian kuda itu kembali pulang ke kandangnya. Bahkan mungkin ada yang bahkan kuda itu meninggal di dalam peperangan tadi. Ada satu hikmah besar bahwa sesungguhnya kuda tadi senantiasa ikut, senantiasa nurut, senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak tuannya, dikarenakan kuda tadi senantiasa diberi makan dan minum tiap hari ya. Jadi kuda itu diopeni sama juragane, sama tuannya tadi, diberi makan sehari, entah itu 3 kali atau 2 kali, setiap hari diopeni sama juragannya tadi, dikasih makan, dikasih minum. Kemudian suatu saat kudanya itu digunakan untuk berperang, maka senantiasa dia ngikut dengan kehendak tuannya tadi, meskipun nyawa mengancam dirinya. Nah, sementara Bapak dan Ibu, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sekedar dikasih makan dan minum, bahkan kita diberi kenikmatan yang luar biasa. Kita diberikan pendengaran, penglihatan, dan seterusnya. Maka sesungguhnya seharusnya manusia itu malu dengan kuda. Nah, ini sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari sedikit dalam surah Al-Adiyat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama kuda. Maka di sini dikatakan innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Karena kebanyakan manusia itu dengan kenikmatan itu kadang-kadang lupa. Nikmat itu banyak sekali yang mengelilingi kita, kadang-kadang dan seringnya lupa. Tetapi begitu ada musibah, musibah itu nggak usah tunggu banyak, sedikit kecil saja sudah kita ingat-ingat terus. Dalam seminggu ini dikasih musibah ini itu. Kadang-kadang kita menghitungnya. Tetapi begitu ada kenikmatan, kadang-kadang sok tidak direken, padahal kenikmatan itu sangat banyak sekali. Maka dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwa manusia itu yang disebutkan dalam surah Al-Adiyat sebagai orang yang kanut adalah orang yang terus-menerus menghitung musibah demi musibah, tetapi kemudian dia melupakan berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai renungan awal bagaimana senantiasa kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita gunakan kenikmatan itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya yaitu dengan senantiasa mendatangi majelis ilmu. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini sedikit saya akan menyampaikan berkaitan dengan tipu daya syaitan. Nah, ini adalah hal-hal yang tentunya kita waspadai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh berkaitan dengan tipu daya setan, maka kita kembali lagi ke awal penciptaan manusia, ke awal penciptaan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ternyata bahwa di dunia ini yang disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak hanya kita, tidak hanya manusia saja, tapi juga apa Bu? Jin, ya. Jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang kufur. Jadi tidak semua jin itu jahat. Jadi kalau bisa kita bayangkan, jin itu diciptakan oleh Allah. Ini ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang kufur. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala juga nantinya akan menyediakan surga ini tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk jin. Ya. Kemudian ada istilah setan. Bedane nopo niku setan kali jin niku? Syaitan ini sebenarnya adalah sifat. Ya, jadi setan itu bisa menempel ataupun bisa dari jin ataupun juga dari manusia. Maka di dalam surah An-Nas itu kita senantiasa sering membaca, bahkan kita hafal. Pripun niku? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bahwa intinya ini kita berlindung kepada Allah dari was-was, dari sesuatu yang menggoda di dalam dada kita, di dalam hati kita, minal jinnati wan nas, baik itu dari bisikan jin maupun bisikan manusia. Nah, ini artinya godaan syaitan itu bisa berupa godaan dari jin ataupun juga dari manusia. Kemudian ada istilah iblis. Nah, napa melih niku? Iblis niku bisa dibilang adalah mbah buyute, nenek moyang dari jin yang kufur, dari jin kafir. Karena awal penciptaan jin itu ketika mereka disuruh beribadah kepada Allah, mereka tidak mau, ya, karena mereka merasa dirinya lebih baik, lebih mulia daripada Adam. Adam yang hanya diciptakan dari tanah, sementara iblis diciptakan dari api. Maka kemudian membangkang. Kemudian jin itu akan menggoda manusia dari sejak itu sampai hari kiamat. Bahkan tidak meninggal, tidak mati. Kita bisa membayangkan manusia setiap hari ada yang meninggal. Meskipun ada yang lahir, tetapi kalau jin setan tidak ada yang meninggal. Maka jumlahnya tentunya sudah lebih banyak, ya. Maka mungkin satu orang diri kita ini bisa digoda jin itu dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam cara, ya. Contoh misal, ya, godaan berkaitan dengan sholat misalnya. Orang digoda agar tidak melaksanakan sholat. Kalau orang yang beriman tentunya dia tetap bergerak untuk menjalankan sholat. Ada orang yang tetap menjalankan sholat tapi waktunya diende. Nah ini. Jadi dia tetap menjalankan sholat tetapi waktunya mungkin sudah telat banyak. Sholat duhur wis setengah telu misalnya. Sudah kelewat. Wis meh asar ke sholat duhur. Atau mungkin orang tetap menjalankan sholat tetapi dalam hatinya ada kesombongannya. Dia senantiasa sholat biar dikatakan sebagai seorang yang alim misalnya. Ini juga godaan setan. Atau mungkin dalam sholat kita sering banyak mengingat hal-hal yang tidak seharusnya kita ingat. Nah ini susah ini. Mungkin setiap diri kita dari kecil sampai tua ini senantiasa belajar untuk menjadi seorang yang bisa sholat khusyuk. Lalu sama betul Bu.
Kadang-kadang di luar sholat sesuatu yang tidak kita pikirkan, begitu sholat Allahu Akbar, tiba-tiba pikiran kita melayang. Masya Allah. Sebelum sholat golai susu 5.000 ora ketemu. Bangsa sholat Allahu Akbar, ya Allah, susu ning jero tas kae. Kadang-kadang begitu salam lali meneh. Nah, itulah merupakan sebuah cobaan, godaan bagi kita. Maka sesungguhnya orang sholat itu senantiasa belajar terus agar meningkatkan kualitas sholatnya menjadi lebih khusyuk. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, kembali lagi bahwa jin dan manusia itu nanti akan sama-sama mendapatkan balasan surga ataupun neraka. Dan ketika Bapak dan Ibu membaca sebuah buku, ini ada buku yang sudah lama. Ini di sini ada dialog dengan jin muslim. Nah, di antaranya di sini juga diceritakan bahwa sesungguhnya di dunia ataupun di kampung jin itu mereka juga mempunyai sekolah-sekolah seperti manusia, tetapi kita tidak mengetahuinya tingkatannya seperti apa-apa. Artinya bahwa jin itu juga mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang misalnya jin itu mampu merubah wujud menjadi sesuatu ini, ada yang tidak mampu. Ada yang jin itu mempunyai kekuatan yang sangat besar, ada yang kecil dan seterusnya. Nah, kemudian kalau dari segi makna, ini banyak sekali di dalam Al-Quran ini istilah-istilah yang berkaitan dengan jin. Yang pertama ada dalam Quran surah An-Najm ayat 32 dikatakan wa'id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dia menjadikan dari tanah dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibu. Jadi janin itu berasal dari kata ajinnatun. Ada istilah di situ. Karena apa? Karena janin itu tidak kelihatan di dalam perut seorang ibu. Kemudian yang berikutnya adalah jannal lail falamma janna alaihi lail, ketika malam telah menjadi gelap. Artinya di sini dikatakan jannah itu adalah gelap, sesuatu yang susah untuk dilihat. Nah, ini berbagai macam kata yang berasal ataupun berkaitannya dengan jin tadi. Kemudian ada sebuah ungkapan junna ar-rajulu jununan wa ajannahu Allahu wa huwa majnun. Napa Bu? Pun tahu preso artos majnun? Napa Bu? Gila. Jika seseorang kehilang akalnya dan tertutup kesadarannya, maka dengan itu hilanglah kewajiban-kewajiban darinya akibat tidak adanya akal. Junun atau majnun itu berarti tidak ada akalnya, ora jelas. Ya kan? Ora jelas berarti kan ora ketok, tersembunyi tadi. Kemudian dalam Quran surah Saba ayat 8 dikatakan di situ aftara 'ala Allahil kadhiba am bihi jinnah. Apakah dia mengada-ngada kebohongan besar terhadap Allah atau gila? Nah, ini kembali kepada istilah tadi.
Kemudian ada istilah jannah. Jannah itu surga. Kenapa dikatakan? Karena di surga ada pohon di sana yang sangat banyak sehingga saling menutupi satu dengan yang lain. Kemudian ada istilah janan, yaitu berupa hati, karena hati itu adalah sesuatu yang tertutup oleh dada. Maka kemudian orang-orang Arab pada kesimpulannya menganggap atau mengucapkan jinni itu adalah sesuatu yang dipergunakan Al-Quran untuk makhluk yang berakal, yang tersembunyi, yang tidak terlihat dan hidup bersama-sama dengan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah kata yang berkaitan dengan jin. Yang intinya adalah jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tersembunyi, yang tidak terlihat tetapi nyata hidup bersama-sama kita. Nah, kemudian kita memasuki berikutnya adalah tentang materi asal penciptaan dari jin. Tadi sudah kita singgung bahwa jin itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari api. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 27 dikatakan wal jana khalaqnahu min qablu min naris samum. Bahwa sebelumnya kami telah menciptakan jin dari api, menciptakan jin dari api yang sangat panas. Min naris samum. Ini Imam Nawawi mengatakan yaitu api yang sangat panas yang digunakan di tempat peleburan. Bapak Ibu mungkin pernah datang atau pernah meresani, pernah lihat di video, ataupun mungkin juga datang langsung di mana ada tempat yang untuk melebur besi. Jadi besi didaur ulang ya, besi yang sudah karat, besi-besi tua dan seterusnya, kemudian diciptakan menjadi besi yang baru. Itu kan ada tempat yang untuk namanya peleburan itu ya. Itu kan apinya sangat panas sekali. Nah, ini menurut Imam Nasafi, jin itu diciptakan dari api yang seperti itu. Kemudian Qurtubi mengatakan bahwa jin itu diciptakan dari 7 bagian api jahanam. Sementara Ibnu Abbas mengatakan diciptakan dari api yang tanpa asap. Artinya api yang ada asapnya dengan api yang tidak ada asapnya itu pasti panas yang tidak ada asapnya. Bahkan kemudian halilintar itu juga diciptakan dari hal tersebut. Ini makna dari naris samu. Sementara di ayat lain dikatakan wa khalaqal jana mim marijim min nar. Dan dia telah menciptakan jin dari nyala api yang tiada asap. Mim marijim min nar, ini oleh Imam An-Nawawi dikatakan jilatan api yang bercampur dengan hitamnya api. Nah, kita membayangkan kalau ada kebakaran, ya pernah di sini kemarin ya, di Kauman ada kebakaran itu, api yang sangat besar membakar kayu-kayu itu, maka nampak kemelus, napa Bu? Hitam nih ya Bu ya. Antara bercampur antara api dengan bahan bakar yang terbakar itu kemudian menjadi hitam. Nah, ini Imam An-Nawawi mengatakan seperti itu, diciptakan dari api yang bercampur dengan hitamnya api. Kemudian Imam At-Tabari menyampaikan sesuatu yang bercampur dengan yang lainnya antara api merah, kuning dan biru. Nah, ternyata api ini nanti kita sedikit sampaikan secara ilmiahnya. Api ini terbagi menjadi warna-warna yang bermacam-macam. Ada api itu merah, ada kuning, ada api biru. Mungkin ibu-ibu punya kompor di rumah, nyalanya apa Bu? Biru. Wah, berarti ini
apinya sudah betul-betul panas. Kalau dulu mungkin taunya kita api itu ya merah gitu, si jago merah, ya antara kuning dan merah. Tapi ternyata sekarang sudah banyak kompor yang nyala apinya biru, artinya panasnya lebih panas. Nah ternyata secara ilmiah api merah itu api termasuk api yang panasnya itu tidak terlalu panas, Bu, hanya sekitar 1000 derajat. Sementara di atasnya itu ada yang api warnanya jingga lebih panas, ada lagi yang warna kuning, ini derajatnya juga lebih panas, ada lagi yang lebih panas yang tadi warna biru. Maka dikatakan tadi jin itu diciptakan dari campuran api-api yang bermacam-macam ini. Ada satu lagi sebenarnya, Bu. Ya, ini gambar kompor kita ya yang berwarna biru tadi. Api putih ya. Api putih ini sebenarnya adalah sumber energi paling panas yang dimiliki oleh matahari. Jadi kita kalau melihat matahari itu sebenarnya warnanya adalah putih, tetapi karena terhalang oleh atmosfer kemudian menjadi seperti yang kita lihat. Bahkan kita juga tidak pernah mampu melihat matahari dalam waktu yang lama, padahal jaraknya sangat jauh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah apakah makhluk jin kafir tadi ketika kemudian meninggal dan dimasukkan ke dalam neraka kemudian disiksa di neraka, apakah sakit? Kira-kira sakit betul, Bu? Sakit betul ya? Kira-kira ya? Dibuat dari api kemudian dibakar dengan api. Sakit ya? Insya Allah sakit. Apa? Analoginya apa? Analoginya bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Kemudian ketika manusia itu tertimpa tanah, apakah sakit? Sakit. Kita membayangkan praktek mawon, ya. Praktek mawon ada bata, ya. Boto nih, oke. Boten saya kata-kata setunggal mawon. Kira-kira diangkat kemudian dijatuhkan, dipasangin driji kula panjenengan ngaten iki. Kira-kira sakit ya? Enggak cuma sakit, bahkan mungkin bisa berdarah-darah. Nah, gambarannya ringannya seperti itu. Meskipun makhluk jin itu diciptakan dari api, tetapi ketika dibakar dengan panasnya api neraka, mereka akan tetap merasakan kesakitan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memasuki pada tema inti berikutnya adalah mari kita waspada terhadap tipu daya syaitan. Di antaranya kami sampaikan dalam sebuah perkataan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa hendaknya kita menahan diri dari pandangan yang tidak bisa terjaga. Pertama. Yang kedua, dari banyak bicara. Yang ketiga, dari banyak makan. Yang keempat, dari banyak bergaul. Karena sesungguhnya merupakan 4 pintu setan dalam menguasai manusia dan jalan setan mencapai tujuannya. Enggan menundukkan pandangan akan mengantarkan pada menganggap baik yang dilihat akan menancap dalam hati, dirasakan dalam pikiran, kemudian pikiran pun akan sibuk membayangkan hingga berpikiran akan tercapai tujuan yang ada di pikiran tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Setan itu menggoda manusia, di antaranya adalah dari fudulun nadhari. Yang pertama adalah dari
banyaknya kita memandang atau dari pandangan mata kita. Artinya apa? Artinya bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga atau menahan pandangan kita. Karena dari banyaknya pandangan itu akan menghadirkan pintu-pintu syaitan. Di antaranya pandangan itu bisa menghadirkan pujian yang berlebihan ataupun celaan. Ya. Salah satu contoh. Syariat Islam itu memang agar manusia itu terjaga. Misalnya seorang laki-laki melihat seorang perempuan, ya. Satu hal yang mudah saja. Seorang perempuan yang tidak berhijab, yang berpakaian minimalis, pakaian urung datiwis tinggu, pakaian kurang bahan, misalnya seperti itu. Ada seorang laki-laki mungkin dia akan berkomentar, kalau enggak sebuah pujian yang berlebihan mungkin dia akan mencelanya. Mungkin seorang wanita yang cantik misalnya, ya, kemudian dia akan mengatakan, kemudian dia akan berpikiran dengan hal-hal yang membawa kepada syahwat misalnya, maka dia kemudian akan memuji secara berlebihan. Tetapi di sisi lain mungkin sebaliknya akan menghadirkan sebuah cacian. Ora petok kaya ngono kok semangane dipamer-pamer kayak misalnya, ya kan. Jadi ada kemungkinan pintu setan itu akan terbuka. Maka kemudian Islam melindunginya dengan menganjurkan wanita itu dengan berhijab atau menutup auratnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menahan pandangan ini tidak hanya dianjurkan ataupun diperintahkan kepada laki-laki, tetapi juga perempuan diperintahkan untuk sama-sama menahan pandangan. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, wal ainani zinahuman nadhar, zina kedua mata adalah dengan melihat. Maka kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, ketika sahabat Rasulullah SAW memandang sesuatu yang tidak seharusnya, kemudian Rasul memerintahkan untuk memalingkan pandangannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau seorang laki-laki itu kemudian diperintahkan untuk menjaga pandangannya, sesungguhnya seorang perempuan juga demikian. Tidak hanya terhadap lawan jenis saja, terhadap sesuatu hal keindahan dunia yang lain, perhiasan atau sesuatu yang lain, kekayaan, kemewahan, itu sesungguhnya kita juga disuruh untuk menundukkan atau menjaga pandangan kita agar kita tidak gampang tergoda. Maka dikatakan, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdadu nikmatallah alaikum. Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk melihat apa yang ada di bawah kita. Artinya kita disuruh untuk menundukkan pandangan dari segi keduniaan, dan jangan melihat apa yang ada di atas kita, agar engkau bisa lebih bersyukur. Kita membayangkan kalau kita melihat hanya dangak terus gitu, pasti lama-lama leher kita cengang, capek. Tetapi ketika kita melihat ke bawah, kita memandang yang ada di bawah kita dari segi keduniaan, maka itu akan menimbulkan rasa syukur yang lebih di dalam hati kita. Sidik-sidik
melihat tonggone kendaraan ini ganti anyar, panas, masuk angin. Tetangga kita borong mas-masan, kanan kiri kebak mas-masan, kaya toko berjalan, panas. Kalau kita hanya fokuskan kepada pandangan-pandangan kita terhadap keduniaan, maka akan membawa kepada pintu-pintu syaitan. Tetapi ketika kita menahannya, insya Allah kita akan meminimalisir datangnya pintu-pintu syaitan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika seorang laki-laki yang berada di jalan, kemudian tanpa sengaja dia melihat seorang wanita yang cantik, ya, ini khusus bapak-bapak ini, maka pandangan pertama adalah nikmat, Pak. Mboten dosa, pandangan pertama nikmat, masya Allah. Tapi jangan dilanjutkan, ya. Jangan dilanjutkan kemudian ditutupi kemudian sambil melirik, ataupun kemudian kita memandang lagi, maka pandangan yang kedua itu adalah musibah. Maka dikatakan ketika kita melihat lawan jenis, seorang laki-laki melihat perempuan di jalan, seorang wanita yang cantik, kemudian kita disuruh untuk segera pulang menemui istri kita yang ada di rumah. Namun kadang-kadang sebuah penyakit ini, ya, seorang laki-laki itu kalau jalan-jalan di luar lihat anak-anak kecil gitu, itu kadang-kadang anak-anak itu teringat sama anaknya masih kecil, teringat sama anaknya di luar. Tapi kalau lihat wanita kadang-kadang masuk lali sama sing di rumah, ya. Kadang itu penyakit seorang laki-laki. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian yang kedua adalah pintu setan yang kedua adalah dengan banyak berbicara. Maka dikatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, ini agak repot. Kalau tadi banyak memandang, ini adalah godaan seorang laki-laki, tetapi banyak berbicara adalah godaan seorang perempuan. Kalau zaman dulu ada jamaah petan wal ghibah, nah, sekarang masih modern, kayaknya sudah nggak ada, ya. Sudah nggak ada orang yang petan, itu nggak ada. Tetapi metani tonggone itu yang kadang-kadang masih ada. Masih ada, betul Bu? Kadang-kadang tidak sadar, masih gitu. Belonjo, atau mungkin niatnya hanya ingin menyampaikan sesuatu kepada tetangganya, nanti kemudian diperpanjang dengan ghibah si A, si B, dan seterusnya. Ini adalah godaan bagi seorang, kebanyakan perempuan. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan, maka selamatnya manusia itu dari menjaga lisannya. Lisan kita yang bentuknya enggak terlalu panjang, ya, cuma sekian ini, berapa senti, tetapi ketika menimbulkan sebuah ucapan yang menyakitkan, bisa 3 hari 3 malam tidak sembuh. Bahkan tidak hanya 3 hari 3 malam, mungkin sampai 7 hari 7 bulan dan seterusnya. Ketika perkataan itu sangat menyakitkan, mungkin juga susah untuk hilang. Oleh karena itu menjaga ucapan, ya, atau banyak bicara ini adalah sangat-sangat diperhatikan, atau sangat-sangat kita perhatikan, karena itu akan menjadi pintu-pintu syaitan. Kemudian dikatakan Rasulullah SAW, barang siapa
bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya, maksudnya adalah lisan tadi, dan kedua kakinya, maksudnya adalah kemaluan, maka aku berikan kepada jaminan masuk surga. Karena susahnya manusia dari menjaga kedua gangguan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah banyak makan. Yang intinya di sini ada sebuah hadis yang dikatakan tidak ada tempat yang lebih jelek daripada manusia memenuhi perutnya. Karena sesungguhnya cukuplah bagi anak Adam itu untuk mengkonsumsi makanan yang bisa menegakkan tulangnya. Karena sesungguhnya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Maka di antara manusia itu kadang-kadang ada yang kemudian makan sepuasnya, ya. Apalagi kadang-kadang kita tidak sadar ketika berpuasa, Bapak dan Ibu, kita tidak menyadarinya. Sudah puasa selama 1 hari, kemudian begitu sore hari, kadang-kadang ada orang yang kemudian balas dendam dengan memakan sepuasnya, sehingga perut ini dipenuhi dengan makanan, tidak ada sisa untuk nafas. Istilahnya keluargen. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak baik. Dan juga kadang-kadang yang dilakukan oleh orang-orang di antara kita itu makan, minum ketika berbuka dengan sesuatu yang manis, tetapi manisnya berlebihan. Nah, kadang-kadang di antara kita itu mengumpulkan sesuatu yang manis tapi banyak. Sudah menyediakan kurma, sudah menyediakan sirup, ditambah lagi cola, ada lagi es buah wis campuran, ada dalamnya gedang, pisang, napa melih, semongko, alpukat, campur jadi satu. Maka kemudian ketika berbuka sudah penuh perut kita dengan hal-hal yang manis tadi. Bagi orang yang sudah usia malah justru berbahaya, bisa meningkatkan kadar gula dan juga bisa memicu obesitas. Nah, maka kembali lagi, yaitu kita berhati-hati dari godaan terlalu banyak makan. Dan godaan dari manusia itu memang ketika diberikan rezeki yang banyak, kemudian level keinginannya itu bertambah. Kalau zaman dulu mungkin orang itu cukup dengan makan telo, ya kan? Sekarang kan sudah macam-macam. Begitu zaman sekarang kita memudahkan sesuatu dengan kemudahan, kita mempunyai uang banyak, mempunyai rezeki yang banyak, kadang-kadang keinginan makannya itu jadi berkembang, ya kan? Jadi kalau orang dulu itu berkata, "Bu, besok pagi kita makan apa?" Artinya kan koyone kok angel golek pangan gitu loh. Sekarang orang berbeda lagi, "Bu, besok pagi kita makan di mana?" Tarafnya sudah lebih meningkat. Mau makan di restoran, atau mau makan di rumah, atau mau makan di mana lagi, begitu kan? Tapi bahayanya sekarang banyak orang yang mempunyai duit yang banyak, pertanyaannya beda lagi. Besok kita mau makan siapa? Ini yang jadi target adalah orang. Yang maksudnya begini, memanfaatkan orang gitu ya. Yang jadi target sudah tidak makanan lagi tetapi orang. Dan menjadi godaan lagi
Bagi seorang laki-laki begitu semakin banyak duit, kadang-kadang dia tergoda kepada wanita lain, ya kan? Ibu-ibu bisa menebak. Wong lanang kadang-kadang kita mungkin melihat ya di luar sana, ya bukan di sini, di luar sana. Begitu semakin banyak mempunyai uang, bingung oleh belanja kemudian mikir orang lain untuk kemudian akan dia beli. Siapa lagi ya kira-kira begitu. Berbeda dengan orang perempuan. Orang perempuan justru ketika duitnya semakin banyak, ya apalagi belum menikah, kadang-kadang kemudian malah lali, tidak ingin menikah. Ya apa Bu? Ada ya, mungkin orang perempuan kemudian dia sudah kerja, duitnya semakin banyak, malah lali. Padahal menikah itu adalah sebagian dari sunnah. Laki-laki kebalikan, punya duit yang banyak, pengen nambah lagi. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita percepat bahwa seharusnya apa yang kita makan itu kita pertimbangkan sebagian untuk nafas, sebagian untuk air, dan sebagian untuk makanan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan tidak pernah beliau itu memakan dengan kenyang, kecuali ketika dia menyapa atau menerima tamu, kemudian beliau ikut makan dengan kenyang. Bahkan di hadis lain dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah makan kenyang itu hanya 3 hari sebelum beliau seto, sebelum beliau wafat. Kemudian kita lihat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, kulu wasrabu wala tusrifu, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Bahkan dikatakan oleh seorang atau oleh ulama-ulama salaf, beliau mengatakan bahwa Allah telah mengumpulkan semua ilmu kedokteran kepada setengah dari ayat ini. Artinya apa? Artinya kesehatan medis itu separuhnya itu adalah berkaitan dengan makan dan minum. Ketika makan dan minum kita terjaga, tidak berlebihan, maka insya Allah kesehatan kita itu sudah terkontrol 50%. Tetapi ketika manusia berlebihan dalam makan dan minum, maka sudah 50% kesehatan itu akan terganggu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang berikutnya adalah dari godaan banyak bergaul. Dalam hal ini, maka kemudian sesungguhnya kita itu dibatasi ataupun diperbolehkan ketika bergaul dengan sesama manusia itu untuk hal-hal yang positif. Tetapi apabila pergaulan kita itu mendatangkan madharat atau sesuatu yang tidak mendatangkan faidah, maka kemudian kita diperintahkan untuk tidak terlalu banyak bergaul. Maka kemudian ada sebuah hadis, inna aqallal aibi ala imri'in ayajlisa fi baitihi, semakin sering seorang tinggal di rumahnya atau meminimalisir pergaulan, maka akan sedikit aibnya. Kita terjaga dari banyak ghibah, akan banyak terjaga dari dighibahin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari godaan-godaan setan yang ada di sekitar kita, maka senantiasa kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Karena ulama mengatakan tidak ada dosa kecil bila dilakukan secara terus-menerus, dan juga tidak ada dosa besar bila senantiasa ditutupi dengan senantiasa kita beristighfar. Saya tutup dengan sebuah perkataan oleh Ibnu Qayyim
Beliau mengatakan banyak bergaul itu dapat mendatangkan kerugian di dunia dan akhirat. Selaku hamba seharusnya bergaul sesuai dengan kadar hajatnya saja. Maka beliau menyampaikan, bergaul seperti orang yang membutuhkan makanan, terus dibutuhkan setiap waktu. Contohnya bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan ulama, bergaul atau mendatangi majelis-majelis ilmu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bergaul seperti orang yang membutuhkan obat, dibutuhkan ketika sakit saja. Contohnya adalah ketika kita mendatangi sebuah bank atau mungkin kerjasama, berdiskusi atau berobat saat sakit. Kemudian ketika bergaul yang malah mendapatkan penyakit, misalnya ada penyakit yang tidak dapat diobati, ada yang kena penyakit bentuk lapar, ada yang kena penyakit panas sehingga tidak bisa berbicara dan seterusnya. Kemudian ada yang bergaul yang malah mendatangkan racun. Contohnya adalah bergaul dengan orang-orang yang salah, bukan orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, pada intinya adalah mari kita memilih pergaulan kita dengan pergaulan yang baik dan sesuatu yang mendatangkan sebuah kebaikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi ya, saya tutup dengan sesuatu yang ada di sekitar kita. Kembali lagi kepada jin kafir atau jin yang kufur tadi, yaitu menyukai bagian tubuh kita, lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita, agar kita kemudian waspada. Yang pertama adalah lubang mulut manusia. Maka salah satunya adalah kita dianjurkan dengan senantiasa menjaga ucapan kita tadi. Kemudian dalam hadis lain juga, ketika kita menguap angop, yaitu dengan senantiasa kita menjaga agar mulut kita tidak terbuka dengan lebar, atau kita menahan ketika kita menguap dengan menutup dengan tangan kita. Kemudian yang kedua adalah ada lubang di bawah kuku kita. Nah, ini adalah juga merupakan lubang-lubang yang disukai oleh setan. Maka kita dianjurkan untuk terus memotong kuku kita ketika sudah mulai memanjang. Kemudian disunahkan yaitu memotongnya di hari Jumat. Kemudian juga setan menyukai lubang hidung kita. Maka ketika kita bangun tidur, kemudian kita wudhu, maka kita disunahkan untuk membasuh hidung kita, mengeluarkan apa yang ada di dalam hidung kita. Kemudian adalah lubang telinga. Maka kemudian kita juga ketika mandi dan seterusnya, yaitu dianjurkan untuk membersihkan lubang yang ada di telinga kita. Nah, ini yang paling susah adalah setan itu menyukai urat darah manusia. Maka ini adalah kaitannya dengan hati kita. Yang keenam adalah lubang pusar. Nah, ternyata lubang pusar ini adalah salah satu lubang yang disukai oleh setan. Maka kita diperintahkan untuk membersihkannya. Tentunya adalah membersihkannya secara wajar, tidak mengkoreknya, tetapi ya membersihkan agar tidak terlalu kotor lubang pusar yang ada pada diri kita. Kemudian yang ketujuh adalah lubang kemaluan. Bahkan setan itu akan menggoda manusia dari lubang kemaluan manusia ketika dia tidak bisa menjaganya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini yang berkaitan dengan tipu daya setan.
sehingga tujuannya agar kita senantiasa berwaspada, agar senantiasa kita berhati-hati dan menjaga dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang membawa kita kepada kejelekan atau tipu daya syaitan. Semoga yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat. Apabila ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang baik, silakan bisa kita ambil pelajarannya. Dan apabila ada sesuatu yang sudah Bapak dan Ibu ketahui, maka kita anggap sebagai murajaah, mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah kita terima dari pemateri ataupun dari ustadz-ustadz sebelumnya. Mari kita tutup pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV